Misi penyelamatan para TKI dan TKW Indonesia yang diculik di Kamboja bukan misi biasa. Mereka dijanjikan pekerjaan, tapi justru disekap, dipaksa kerja paksa, dan disiksa setiap hari. Terjebak di negeri asing, tanpa perlindungan, tanpa kabar, tanpa harapan. Tapi semuanya berubah saat satu pesan rahasia berhasil lolos dari balik jeruji dan sampai ke tangan seorang TNI di Indonesia. Tanpa perintah, tanpa pasukan. Prajurit itu bergerak sendirian, menyusup ke wilayah asing, mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan saudara sebangsanya. Apa yang ia lihat di sana membuat dunia terdiam. Dan hingga hari ini, kisah itu masih menggema sebagai salah satu aksi penyelamatan paling gila yang pernah terjadi. Siapa sebenarnya sang penyelamat? Dan mengapa ia rela melawan aturan demi mereka? Tidak ada yang menyangka bahwa langkah pertama ke luar negeri bisa berubah menjadi langkah terakhir menuju kebebasan. Bagi Lestari, seorang gadis desa dari Jawa Timur, Kamboja terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk ditolak. Ia tidak sendiri. Bersama 11 orang lainnya, laki-laki dan perempuan dari berbagai daerah, mereka diberangkatkan oleh agen tenaga kerja ilegal yang mengklaim punya akses langsung ke hotel-hotel bintang 5. Tapi di balik janji manis itu, sebuah jerat kejam telah menanti mereka di negeri orang. Jerat yang tak hanya mengancam masa depan, tapi juga nyawa. Semuanya bermula dari brosur berwarna cerah yang dibagikan oleh seseorang bernama Pak Darto. Ia mengaku punya koneksi luas dan sudah memberangkatkan ratusan TKI sukses ke Kamboja. Brosur itu menjanjikan gaji 20 juta rupiah per bulan, tempat tinggal layak, dan asuransi kerja. Lestari, yang sehari-hari membantu ibunya berjualan gorengan, langsung tergiur. Ia bahkan rela menjual sepeda motor peninggalan almarhum ayahnya untuk membayar biaya administrasi sebesar 5 juta rupiah. Di matanya, ini adalah tiket emas untuk mengubah hidup keluarganya. Begitu sampai di Kamboja, mereka langsung dikumpulkan di sebuah gedung tak bertanda, jauh dari pusat kota Phnom Penh. Dari luar, bangunan itu tampak seperti gudang biasa. Namun begitu pintu besi tertutup, wajah asli dari mimpi itu mulai terlihat. Paspor mereka langsung disita. Tak ada sambutan hangat, hanya tatapan tajam dari pria-pria berbadan kekar yang memegang pentungan dan alat kejut listrik. Salah satu TKI, Dedi, mencoba bertanya, namun dibalas dengan bentakan keras dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Malam pertama, mereka tidur di lantai dingin tanpa alas, tanpa makanan layak. Besok paginya, Lestari dan yang lain dipaksa duduk di depan komputer. Di depan mereka muncul situs-situs perjudian dan aplikasi percakapan. Ternyata, mereka dipaksa menjadi bagian dari jaringan penipuan online internasional. Mereka diminta untuk mengelabui orang Indonesia agar menanamkan investasi bodong. Bila menolak, ada ancaman pemukulan, atau lebih buruk, dijual ke tempat yang lebih kejam. Hari demi hari, tekanan mental semakin menghancurkan. Lestari sering menangis diam-diam saat mengetik pesan palsu kepada para korban. Hatinya remuk karena tahu ia sedang menyakiti orang lain untuk bisa tetap hidup. Beberapa TKW lain mulai sakit, tapi tidak ada pengobatan. Mereka hanya diberi air putih dan obat seadanya, sekadar agar tetap bisa bekerja. Harapan mulai terkikis pelan-pelan, diganti dengan rasa takut yang membusuk dalam hati. Salah satu TKI, bernama Anto, sempat mencoba kabur. Ia pura-pura sakit dan saat pengawal lengah, ia lari ke pagar belakang. Tapi sebelum sempat melompat, ia ditangkap dan diseret kembali masuk. Malam itu semua disuruh berbaris, menyaksikan Anto dipukuli di depan mereka sebagai peringatan. Tubuh Anto berdarah, tapi lebih sakit lagi melihat matanya yang kosong, seperti kehilangan jiwa. Sejak malam itu, tak ada yang berani bertindak lagi. Semua tunduk dalam teror. Lestari mulai menyesal tak mendengarkan ibunya yang dulu sempat menentangnya pergi. Kerja di negeri orang itu nggak gampang, Le, kata ibunya. Tapi kala itu, Lestari hanya ingin membanggakan keluarga. Sekarang, di balik jeruji besi dan tembok beton, impian itu hanya tinggal abu. Ia sadar bahwa tak ada yang tahu keberadaan mereka. Tak ada sinyal, tak ada jalan keluar. Dan waktu terus berjalan, mengikis harapan satu persatu. Namun, harapan bisa datang dari tempat paling tak terduga. Suatu malam, saat sedang membersihkan sepatu butut yang ia pakai sejak berangkat, Lestari menemukan sesuatu. Di dalam sol sepatunya, ternyata masih terselip ponsel kecil yang dulu ia sembunyikan dari petugas bandara.
Benda itu hampir ia lupakan. Dengan tangan gemetar, ia coba nyalakan. Layar menyala. Masih ada sedikit baterai. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan, ada sinyal. Ia menulis pesan dengan cepat, singkat tapi penuh makna. Tolong, kami disekap di Kamboja. Lestari. Ia kirim ke satu-satunya nomor yang ia hafal, nomor ibunya. Lalu, ia matikan kembali ponselnya dan menyembunyikannya kembali di sepatu. Di luar, penjaga mulai patroli malam. Tapi malam itu, Lestari tidur dengan sedikit cahaya di hatinya. Cahaya yang sangat kecil, namun cukup untuk mengusir sedikit kegelapan. Apa yang terjadi setelah pesan itu dikirim? Apakah ada yang membaca? Apakah ada yang peduli? Lestari tidak tahu. Tapi ia percaya satu hal, sebuah pesan bisa jadi lebih kuat dari jeruji. Dan siapa tahu, seseorang di luar sana sedang membaca pesan itu, dan bersiap datang. Malam itu sunyi di desa kecil tempat Ibu Lestari tinggal. Angin hanya sesekali menggesekkan daun-daun pisang di samping rumah. Ibu Lestari, Bu Murni, belum tidur. Seperti biasa, sejak kepergian putrinya 3 bulan lalu, hatinya selalu gelisah. Ia duduk di beranda rumah, menggenggam sajadah yang masih hangat dari doa panjangnya. Tiba-tiba, suara notifikasi HP bututnya berbunyi. Ia membuka layar dengan tangan gemetar. Matanya langsung membelalak saat membaca pesan itu. Tolong, kami disekap di Kamboja. Lestari. Bu Murni langsung berteriak, membuat tetangganya, Pak Warto, berlari dari rumah sebelah. Pak, ini dari Lestari. Dia minta tolong. Suaranya gemetar, hampir seperti bisikan yang putus asa. Pesan itu tak dilengkapi lokasi, tak ada detail. Tapi cukup untuk membuat seluruh warga kampung tahu bahwa Lestari dalam bahaya. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi orang. Semua mencoba mencari jalan, menelepon lembaga, kantor desa, bahkan nomor darurat yang mereka temukan di internet. Namun seperti biasa, birokrasi tak secepat kepanikan. Pihak desa berjanji akan meneruskan laporan ke kedutaan, tapi meminta waktu untuk proses verifikasi. Harus ada bukti lebih lengkap, Bu, kata mereka, membuat Bu Murni semakin putus asa. Ia tahu waktu tidak berpihak pada anaknya. Ia butuh bantuan dari seseorang yang tak terikat aturan kaku. Seseorang yang bisa langsung bertindak. Dan itulah saat pesan itu diteruskan secara viral oleh tetangga ke berbagai grup media sosial. Salah satunya sampai ke grup relawan penyelamatan warga negara Indonesia di luar negeri. Di grup itu, ada satu anggota yang tidak biasa, Letkol Andika, seorang perwira TNI yang tengah bertugas di bawah misi PBB di Kamboja. Saat ia membaca pesan itu, dadanya langsung sesak. Ia tahu, ini bukan spam. Ini bukan hoaks. Ini adalah jeritan nyata dari neraka yang tersembunyi. Andika pernah mendengar desas-desus tentang tempat-tempat penyekapan scammer di Kamboja, tempat para warga asing dijadikan budak digital. Tapi ini pertama kalinya ia menerima pesan langsung dari korban. Ia langsung membuka peta digital, mencari lokasi-lokasi kemungkinan tempat penyekapan di sekitar Phnom Penh dan Sihanoukville, 2 daerah yang terkenal memiliki jaringan sindikat gelap. Kalau benar ini nyata, kita harus cepat. Korban bisa dijual kapan saja, ujarnya kepada 2 anak buah kepercayaannya, Sersan Bima dan Kopral Danu. Meski mengenakan seragam biru PBB, Andika tetap seorang tentara Indonesia. Dan bagi seorang prajurit, menyelamatkan warga negaranya adalah panggilan jiwa. Tapi masalahnya, ia tidak bisa bergerak sembarangan. Dalam misi perdamaian, semua harus terkoordinasi. Namun Andika tahu, jika ia menunggu jalur resmi, Lestari dan teman-temannya bisa hilang dalam hitungan hari, bahkan jam. Maka ia memutuskan satu hal, bertindak di luar jalur. Ia mulai menyelidiki secara diam-diam. Dengan bantuan relawan lokal, ia menelusuri pasar gelap informasi di sudut-sudut kota. Ia menyamar sebagai pembeli data buruh migran ilegal. Dari salah satu informan, ia mendengar tentang sebuah gudang yang penuh dengan pekerja asing ilegal di pinggiran kota, dijaga ketat dan tidak bisa didekati warga sipil. Instingnya langsung mengatakan, tempat itulah neraka yang Lestari ceritakan. Malam itu, Andika duduk sendiri di atap tempat tinggalnya. Ia mengenakan baret merahnya, bukan sebagai simbol perang, tapi sebagai pengingat. Ia adalah bagian dari satuan elit yang pernah bertugas di medan tempur. Tapi sekarang, tugasnya bukan menembak musuh,
melainkan menyelamatkan anak bangsa yang terjebak. Di tangannya, ia menggenggam printout pesan Lestari yang kini sudah mulai kabur tintanya. Tapi pesannya masih jelas. Tolong! Keesokan harinya, Andika menghubungi KBRI secara pribadi, memberikan sinyal awal tanpa menyebut lokasi. Namun, dari nada percakapan diplomat yang penuh pertimbangan, ia tahu proses akan lama. Maka diam-diam, ia menyusun strategi dengan Bima dan Danu. Mereka mengumpulkan peta, mempelajari rute alternatif, dan bahkan mencari celah patroli sindikat penjaga. Andika tahu, jika sekali saja mereka tertangkap, statusnya sebagai tentara Indonesia bisa dipertanyakan. Tapi bagi dia, nyawa lebih penting dari prosedur. Sementara itu, di gudang penyekapan, Lestari mulai kehilangan harapan lagi. Sudah 3 hari sejak ia mengirim pesan itu. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Bahkan, salah satu TKW bernama Fitri jatuh sakit parah. Ia menggigil, muntah darah, dan tak diberi perawatan sama sekali. Lestari mulai berpikir, mungkin tidak ada yang peduli. Mungkin pesannya tidak sampai. Tapi jauh di luar sana, seseorang sedang menyusun rencana. Rencana untuk datang dan membawa mereka pulang. Sersan Bima, seorang tentara dengan insting lapangan yang tajam, menemukan jalur selokan yang bisa menuju area belakang gudang. Kopral Danu berhasil mencuri peta lama bangunan dari kantor arsitektur lama di kota. Malam demi malam mereka menyusun simulasi penyusupan. Mereka bukan lagi prajurit PBB. Mereka kembali ke jiwa asli mereka, prajurit rakyat. Andika menatap wajah 2 anak buahnya. Kita mungkin cuma bertiga, tapi kita mewakili mereka semua yang gak bisa melawan. Kita masuk, dan kita keluar bareng sama mereka. Paham? Suara tegasnya memecah keheningan malam. Bima dan Danu mengangguk. Misi ini bukan sekadar penyelamatan. Ini tentang martabat. Ini tentang kemanusiaan. Di akhir malam, sebelum tidur, Andika menuliskan satu catatan kecil yang ia masukkan ke dalam saku seragamnya. Jika aku gagal, sampaikan pada Ibu Lestari bahwa aku mencoba. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tidak berniat gagal. Karena satu pesan singkat telah menggerakkan hatinya. Dan kini, hanya satu hal yang tersisa, aksi. Langit malam Kamboja tak seindah dulu. Bintang-bintang tampak pucat di balik kabut debu kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di sebuah kamar sempit di markas misi perdamaian, Letkol Andika membuka peta kertas lusuh yang sudah ditandai dengan pulpen merah. Di sampingnya, Sersan Bima memoles plat baja kecil di ujung sepatu tempur, dan Kopral Danu sibuk memeriksa peluru cadangan yang berhasil mereka kumpulkan diam-diam. Malam ini bukan malam biasa. Ini malam yang menentukan hidup dan mati, bukan hanya bagi mereka bertiga, tapi juga bagi 12 nyawa yang terjebak dalam kegelapan. Andika tahu benar, yang akan mereka lakukan adalah pelanggaran disiplin berat. Bergerak tanpa komando dalam misi perdamaian berarti bisa dipecat, bahkan diproses hukum militer. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan suara lemah Lestari yang terus terngiang di telinganya. Tolong! Sebuah kata yang cukup untuk membakar jiwanya sebagai tentara. Dalam diam, ia mengenakan kembali rompi pelindung tua miliknya, bukan yang disediakan PBB. Rompi itu masih menyimpan bekas peluru dari medan tempur di perbatasan dulu. Kini, rompi itu kembali digunakan untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri. Mereka bergerak diam-diam, keluar dari markas saat para penjaga sedang sibuk pergantian shift. Bima bertugas menonaktifkan kamera keamanan di titik belakang, sementara Danu menyiapkan kendaraan modifikasi yang mereka pinjam dari bengkel lokal relawan Indonesia. Mobil itu tampak seperti van pengantar barang biasa, tapi di dalamnya ada ruang sempit berisi tali, lampu sorot, makanan darurat, dan kompartemen medis. Segalanya telah direncanakan sebaik mungkin, meskipun mereka tahu, tak ada rencana yang benar-benar sempurna. Selama perjalanan ke lokasi target, suasana di dalam mobil sunyi. Andika membuka satu-satunya foto digital korban yang berhasil ia dapat dari jaringan relawan. Wajah Lestari, pucat dan kurus, tersenyum kaku di depan layar komputer. Senyum yang dipaksakan untuk kamera pengawas sindikat. Matanya menatap kosong, seolah ingin berteriak tapi tak bisa. Kita gak boleh gagal, gumamnya pelan. Bima yang duduk di kursi samping hanya mengangguk, sementara Danu menggenggam kemudi erat-erat. Sesampainya di daerah pinggiran kota, mereka memarkir kendaraan di belakang toko kosong, lalu menyusuri selokan sempit yang pernah dipakai pekerja bangunan untuk membuang material.
Aroma busuk dan lumpur pekat menyambut mereka. Namun itu lebih baik daripada harus berhadapan langsung dari gerbang utama yang dijaga kamera dan pria-pria bersenjata. Mereka merangkak satu persatu, menahan napas dan rasa mual, demi mencapai tembok belakang gudang. Di balik tembok itu, tepat di atas kepala mereka, terdapat jendela ventilasi besi yang sudah berkarat. Dari celahnya, terdengar suara samar-samar orang berbicara dalam bahasa Indonesia, suara wanita, lirih, seperti sedang menenangkan seseorang. Andika menempelkan telinganya dan mendengar tangisan kecil. Hatinya makin tak tenang. Ini bukan lagi sekadar operasi militer. Ini penyelamatan kemanusiaan. Dengan peralatan seadanya, Danu berhasil melonggarkan baut-baut ventilasi dan membuka celah cukup besar. Andika mengintip ke dalam, ada sekitar 10 orang, semuanya dalam kondisi mengenaskan. Sebagian tampak demam, beberapa lainnya hanya duduk diam dengan wajah trauma. Di sisi ruangan, ada 4 komputer dan 2 penjaga tidur sambil memegang tongkat setrum. Kita bisa masuk lewat sini. Tapi kita harus cepat dan tanpa suara, bisik Andika. Operasi ini tak bisa menggunakan senjata api secara terbuka. Suara tembakan bisa menarik perhatian sindikat lain di sekitar. Maka mereka membawa alat bius ringan, tali pengikat, dan baton listrik yang mereka dapat dari relawan Kamboja. Ini harus berjalan dalam keheningan. Diam tapi mematikan. Begitu jendela terbuka cukup besar, Andika menyelinap masuk lebih dulu, disusul Bima dan Danu. Seperti bayangan malam, mereka bergerak dengan presisi yang telah mereka latih bertahun-tahun. 2 penjaga itu tidak sempat sadar. Dalam hitungan detik, keduanya berhasil dilumpuhkan tanpa suara. Para korban terkejut, tapi Andika langsung memberi isyarat tenang. "Kami dari Indonesia. Kalian akan pulang," bisiknya. Air mata langsung jatuh dari mata Lestari. Ia mengenali baret merah itu. Ia tahu pesan singkatnya telah didengar. Ia tahu harapan telah datang. Sementara Danu dan Bima memeriksa kondisi para korban, Andika fokus pada pengamanan area. Tapi mendadak, suara langkah berat terdengar dari lorong luar. Ada penjaga yang datang. Waktu mereka hampir habis. Dengan cepat, Andika mengarahkan semua korban ke jendela tempat mereka masuk tadi. Satu persatu mulai dievakuasi. Tapi suara semakin dekat. Jantung Andika berpacu. Ketika semua korban telah keluar, Andika adalah orang terakhir yang melompat keluar. Namun di detik terakhir, pintu gudang terbuka dan salah satu penjaga berteriak, memanggil bantuan. Tembakan dilepaskan ke arah mereka, tapi tidak mengenai. Mereka berlari menyusuri lorong selokan, menembus lumpur dan gelap, dengan peluru mengejar di belakang. Tapi tekad mereka terlalu kuat untuk dihentikan. Mereka berhasil masuk ke dalam mobil dan melesat pergi, meninggalkan gudang yang kini penuh kehebohan. Di dalam van, Lestari menggenggam tangan Andika. "Saya pikir saya akan mati di sana," bisiknya. Andika hanya menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Tidak selagi masih ada yang berani melawan," jawabnya. Tapi ia tahu ini belum selesai. Perjalanan baru saja dimulai. Mobil van itu melaju kencang membelah gelapnya malam, menerobos jalanan sepi pinggiran kota Kamboja. Sirene belum terdengar, tapi Andika tahu itu hanya masalah waktu. Di belakang mereka, gudang tempat para TKI dan TKW itu disekap sudah pasti dalam kondisi siaga tinggi. Penjaga yang tersisa pasti sudah menghubungi bos mereka, atau lebih buruk, polisi lokal yang dibayar sindikat. "Jangan berhenti sampai kita keluar dari sektor industri," teriak Andika kepada Danu, yang mengemudi dengan tangan gemetar tapi fokus penuh. Di dalam van, para korban masih dalam kondisi syok. Beberapa di antaranya menangis, yang lainnya diam menatap langit-langit mobil, belum percaya bahwa mereka benar-benar sedang dibebaskan. Lestari duduk memeluk Fitri yang masih menggigil karena demam. "Tenang ya, sebentar lagi kita aman," bisiknya, meski dalam hati ia pun belum yakin. Ia menatap wajah Letkol Andika, lelaki yang datang dari seberang negeri hanya karena satu pesan. Ia tak tahu siapa dia, tapi ia percaya padanya sepenuhnya. Setibanya di sebuah tempat aman, rumah seorang relawan Indonesia yang tinggal di Kamboja, van itu segera dimasukkan ke dalam garasi. Rumah itu sederhana tapi terisolasi, dan telah lama jadi tempat transit rahasia bagi para buruh migran yang kabur dari penyekapan. Bima dan Danu segera turun, memeriksa perimeter dan mengamankan pintu-pintu. Sementara Andika membawa korban yang paling lemah masuk ruang medis kecil yang sudah disiapkan.
Namun tak butuh waktu lama sampai kabar pelarian menyebar. Di seberang kota, jaringan sindikat bergerak cepat. Mobil-mobil tak bertanda menyisir jalan, menyuap petugas lokal untuk mencari rombongan buruh kabur. Bahkan beberapa oknum polisi diduga sudah bekerja sama dengan mereka. Situasi makin genting. Andika sadar, rumah persembunyian ini hanya bisa jadi tempat singgah sementara. Mereka harus mengeluarkan semua korban dari Kamboja secepatnya. Andika segera menghubungi pihak KBRI lewat sambungan rahasia, memberi lokasi dan identitas korban. Tapi jawaban mereka membuatnya panas dingin. Kami harus melalui jalur diplomatik, Pak. Bisa makan waktu beberapa hari untuk evakuasi resmi. Andika mengepalkan tangan. Beberapa hari? Mereka tidak punya beberapa hari. Sindikat itu bisa menyerbu kapan saja. Bahkan saat ini. Maka ia membuat keputusan paling berani malam itu. Kita tidak menunggu. Kita bawa mereka ke perbatasan Thailand malam ini juga, tegasnya. Bima dan Danu saling pandang, lalu mengangguk tanpa banyak tanya. Mereka tahu misi ini sudah jauh dari jalur protokol. Tapi demi nyawa 12 orang ini, tak ada tempat untuk keraguan. Dengan bantuan jaringan relawan lokal, mereka mendapatkan 2 mobil pick-up tua yang bisa menampung semua korban. Penyamaran dimulai. Para korban diberi pakaian seperti buruh tani lokal. Beberapa bahkan dicat kulitnya agar lebih menyerupai warga desa setempat. Semuanya ditutupi terpal. Satu persatu masuk mobil dalam diam. Tak ada tangis. Tak ada keluhan. Semua tahu, ini adalah perjudian terakhir. Lestari memegang tangan Andika sebelum naik. Kalau kami tertangkap, bagaimana nasib kita? Tanyanya. Andika hanya menjawab dengan satu kalimat. Selama saya masih hidup, tak akan ada yang kembali ke neraka itu. Konvoi kecil itu melaju dalam gelap, melewati jalur tikus, jalan pedesaan yang bahkan tak ada di peta. Mereka harus menghindari pos polisi dan checkpoint yang dijaga oknum. Beberapa kali mereka hampir ketahuan, bahkan sekali sempat dikejar oleh mobil hitam misterius. Tapi Danu yang berada di mobil belakang berhasil mengalihkan perhatian dengan membakar ban di jalanan dan melempar flare darurat ke semak-semak. Dalam perjalanan itu, Lestari tak henti berdoa. Matanya basah, tapi hatinya kuat. Di antara goncangan jalanan, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama 3 bulan disekap, harapan. Ia memandang keluar dari celah terpal, melihat bulan purnama menggantung seakan ikut menjaga. Di sisi lain, Andika duduk di kursi depan mobil pertama, matanya terus menatap spion. Ia bukan hanya mengangkut manusia, ia sedang membawa pulang martabat bangsa. Ketika fajar mulai menyingsing, perbatasan Thailand akhirnya tampak dari kejauhan. Namun, satu rintangan terakhir menghadang, pos patroli yang tidak bisa dihindari. Tak ada jalur tikus lagi. Ini adalah titik akhir. Jika mereka tertangkap di sini, segalanya bisa runtuh. Andika turun dari mobil, berjalan pelan ke arah petugas jaga, sambil menggenggam dokumen yang ia siapkan. Detik-detik terasa seperti tahun. Di belakangnya, Lestari menggigit bibir, memeluk Fitri lebih erat. Setelah 5 menit yang terasa seperti neraka, salah satu petugas mengangguk dan membuka palang kayu. Silakan lanjut, ucapnya dengan logat Kamboja yang berat. Andika hanya mengangguk pelan, menyembunyikan napas lega yang nyaris meledak. Mobil-mobil itu melaju perlahan melewati gerbang. Dan ketika roda terakhir melintasi batas wilayah, semua orang di dalam menangis. Mereka telah melewati neraka. Dan kini, mereka pulang. Setelah berhasil melintasi perbatasan Thailand, rombongan korban dibawa ke shelter perlindungan di wilayah Songkhla. Di tempat itu, mereka untuk pertama kalinya bisa tidur dengan damai tanpa bayangan cambuk, kabel listrik, atau suara ancaman dari pria-pria asing bersenjata. Lestari bangun pagi itu dengan linangan air mata, bukan karena mimpi buruk, tapi karena sadar bahwa semua ini nyata. Ia masih hidup. Dan lebih dari itu, ia bebas. Pihak KBRI di Bangkok langsung turun tangan setelah menerima laporan penuh dari Letkol Andika. Dalam hitungan hari, para korban diproses untuk pemulangan ke tanah air. Tapi sebelum itu, tim dari Organisasi Internasional Hak Asasi Manusia datang mewawancarai mereka satu persatu. Dari pengakuan itulah terungkap sebuah fakta mencengangkan. Sindikat ini bukan hanya beroperasi di Kamboja, tetapi juga memiliki jaringan di Laos, Myanmar, bahkan Indonesia. Media mulai menangkap aroma besar dari kasus ini. Seorang jurnalis dari Reuters yang sempat berbicara dengan Lestari,
langsung menerbitkan artikel utama berjudul Rescued from Hell, The Indonesian Women Enslaved in Cambodia Cyber Mafia. Artikel itu viral dalam waktu 12 jam, diangkat oleh CNN, BBC, hingga media lokal di Indonesia. Foto Lestari, duduk di sudut ruangan dengan mata bengkak dan senyum tipis, menjadi simbol dari ribuan TKI dan TKW yang belum diketahui nasibnya. Andika tak pernah berniat jadi pahlawan. Bahkan setelah semuanya selesai, ia memilih untuk tetap diam. Tapi namanya disebut-sebut dalam laporan resmi sebagai anggota militer yang dengan berani melanggar protokol demi menyelamatkan warganya. Beberapa pihak memintanya untuk tampil di televisi, menerima penghargaan, bahkan ada yang menyarankan namanya diajukan sebagai duta kemanusiaan. Tapi ia hanya berkata, "Saya hanya tentara biasa yang mendengar jeritan saudara saya." Di Indonesia, kabar ini langsung mengguncang. Banyak keluarga yang selama ini kehilangan kontak dengan kerabatnya di luar negeri mulai mencari keadilan. Beberapa demo kecil dilakukan di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja. LSM turun tangan. Pemerintah mulai menggencarkan edukasi tentang bahaya penyaluran kerja ilegal. Tapi yang paling menyentuh adalah ketika para korban akhirnya dipulangkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Satu persatu mereka turun dari pesawat, disambut tangis keluarga yang selama berbulan-bulan hanya bisa berdoa. Lestari memeluk ibunya yang sudah renta, sambil terus berkata, "Maaf aku pulang dengan luka," tapi sang ibu hanya membalas, "Yang penting kamu pulang, nak, kamu pulang." Momen ini direkam oleh banyak media, menjadi sorotan nasional. Banyak yang menangis melihat video itu. Bahkan para artis turut mengangkat cerita ini di akun mereka. Namun, bukan hanya kisah duka yang tersisa. Beberapa korban justru bangkit menjadi pembicara publik, memberi edukasi di sekolah-sekolah dan kampus tentang bahaya perdagangan manusia. Fitri, yang dulu nyaris meninggal karena disiksa sindikat, kini menjadi penggerak komunitas perlindungan TKW. Ia berkata, "Kalau Tuhan izinkan saya hidup, maka hidup ini harus saya gunakan untuk menyelamatkan yang lain." Letkol Andika sendiri akhirnya dipanggil pulang ke tanah air. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima penghargaan langsung dari Presiden. Dalam pidato singkatnya, Presiden berkata, "Keberanian bukan hanya soal menghadapi musuh bersenjata, tapi tentang memilih yang benar, ketika yang salah tampak lebih mudah." Letkol Andika hanya berdiri dengan baret merahnya, tanpa kata, tapi seluruh Indonesia tahu, inilah wajah asli patriot sejati. Beberapa bulan kemudian, Netflix dan platform dokumenter lainnya mulai tertarik mengangkat kisah ini. Mereka ingin tahu, bagaimana bisa seorang tentara biasa, dengan dua rekannya, menyusup ke negeri asing dan menyelamatkan belasan nyawa hanya karena satu pesan WhatsApp? Jawabannya sederhana, karena hati mereka tak bisa diam melihat kezaliman. Karena mereka tahu, diam adalah bentuk pengkhianatan. Dari semua korban yang diselamatkan, hanya 2 yang memilih kembali ke luar negeri. Tapi kali ini, dengan jalur legal, pelindung hukum, dan edukasi yang cukup. Yang lain memilih menetap di Indonesia, membuka usaha kecil, dan hidup dengan tenang. Tapi satu hal yang tak berubah. Mereka semua menyimpan rasa hormat luar biasa pada 3 sosok prajurit yang pernah mempertaruhkan segalanya untuk mereka. Kini, gudang tempat mereka dulu disekap sudah disita. Banyak anggota sindikat ditangkap, beberapa masih buron. Tapi dunia sudah tahu, perdagangan manusia itu nyata. Dan kisah ini menjadi bukti bahwa harapan masih ada. Bahwa di antara kegelapan, akan selalu ada satu cahaya kecil yang berani menyala. Dan kadang, cahaya itu datang dalam bentuk seorang TNI dengan baret merah dan tekad baja.